Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, hari ini kita berjumpa kembali ya dengan saya, Pak Cesar, dan saya juga didampingi oleh Pak Zulpan. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Nah, sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa kalian mengisi absen di kolom chat dengan formatnya kelas, underscore nama lengkap, underscore nomor absen. Contohnya 7A underscore Cesar Herdi Trianto underscore 01 ya. Jangan sampai lupa, karena kalau misalnya kalian tidak mengisi absen di kolom chat, maka kalian bisa dianggap tidak hadir, dan juga formatnya tolong diikuti sesuai dengan yang saya contohkan seperti yang tampil di layar kalian. Nah, ini berlaku untuk semua siswa ya, yang punya akun MS Team maupun yang tidak memiliki akun MS Team. Nah, kita hari ini akan masuk ke pertemuan kedua di bab 2 tentang himpunan. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya Pak Zulpan sudah membahas atau menjelaskan tentang konsep himpunan. Apa sih konsep himpunan itu? Nah, jadi saya ingatkan kembali tentang konsep himpunan, yaitu himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki syarat yang jelas. Ingat, yang memiliki syarat yang jelas. Kalau syaratnya tidak jelas, maka bukan termasuk himpunan. Seperti itu ya. Dan juga Pak Zulpan kemarin sudah membahas tentang 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan. Nah, yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua, dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Seperti itu ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong? Nah, ada lagi tuh istilah baru tentang himpunan kosong. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep himpunan serta berbagai macam cara menyajikan himpunan. Nah, sekarang misalnya P itu adalah suatu himpunan. Jadi P adalah suatu himpunan, di mana anggota himpunan P merupakan nama-nama bulan yang diawali dengan huruf C. Nah, di sini syaratnya adalah anggota dari himpunan P itu adalah nama-nama bulan yang diawali dengan huruf C. Sekarang kalian pikir, kalian lihat di kalender, kalau kalian punya kalender di rumah, atau lihat kalender di HP kalian, misalnya. Apakah ada bulan dalam 1 tahun, nama-nama bulan dalam 1 tahun yang diawali dengan huruf C? Nah, apakah kalian bisa menyebutkan salah satu anggota dari himpunan P? Pertanyaannya itu. Apakah kalian bisa menyebutkan salah satu anggota dari himpunan P? Nah, nama-nama bulan itu apa-apa saja sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, dari nama-nama bulan yang barusan saya sebutkan, apakah ada nama-nama bulan yang diawali dengan huruf C? Nah, tentu jika kalian melihat semua nama-nama bulan dalam 1 tahun, tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf C. Sehingga himpunan P tidak memiliki anggota. Nah, jadi berdasarkan ilustrasi di atas yang barusan saya jelaskan, himpunan P itu disebut himpunan kosong. Kenapa? Karena himpunan P tidak memiliki anggota. Satu pun tidak ada anggotanya. Nah, jadi secara definisi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, kalau memiliki anggota 1, apakah disebut himpunan kosong? Tentu bukan ya, himpunan kosong itu sama sekali tidak memiliki anggota. Nah, biasanya himpunan kosong itu dinotasikan dengan tanda kurung kurawal yang tidak ada isinya, seperti ini. Nah, ini. Jadi kalian langsung menuliskan kurung kurawal tutup dan kurung kurawal buka. Dan satunya, notasi tanda yang satunya yaitu disimbolkan dengan seperti angka 0, dan ada
garisnya, seperti itu ya. Nah, itu untuk himpunan kosong. Selanjutnya, saya akan membahas tentang himpunan semesta. Nah, tentang himpunan semesta. Nah, apa sih yang kalian pikirkan tentang himpunan semesta yang bisa kalian bayangkan? Yang ada di dalam pikiran kalian. Semesta itu apa sih? Oh, semesta itu adalah alam semesta, Pak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang ada di gambaran kalian, yang kalian pikirkan mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada gambar berbagai macam buah-buahan. Macam-macam ya, buahnya ada banyak di situ. Nah, gambar di atas menunjukkan kelompok buah-buahan, di mana pada gambar tersebut, misalnya ada pisang, ada apel, ada jeruk, dan lain sebagainya. Di situ ada cherry juga, ada belimbing. Nah, ya. Nah, misalnya jika P itu himpunan, jika P adalah himpunan yang anggotanya pisang, apel, jeruk. Nah, saya hanya mengambil contoh 3 saja anggotanya. Jadi ada pisang, apel, dan jeruk. Nah, maka semesta pembicaraan atau topik dari pembicaraan kita berdasarkan gambar yang ada di atas itu adalah himpunan buah-buahan. Nah, kita sedang membicarakan buah-buahan yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, dengan kata lain, anggota dari himpunan P berarti termasuk di dalam semesta pembicaraan atau pokok pembicaraan yang sedang kita bicarakan, yaitu gambar buah-buahan yang ada di atas, seperti itu. Nah, jadi secara definisi, himpunan semesta itu adalah himpunan yang anggotanya semua objek yang sedang dibicarakan. Nah, jadi kalau kita melihat himpunan P itu anggotanya adalah pisang, apel, dan jeruk. Nah, berarti semesta pembicaraan atau himpunan semestanya adalah buah-buahan yang ada di dalam gambar. Nah, jadi ada banyak itu ya, tidak hanya 3. Kalau kita berbicara semesta, berarti anggotanya adalah keseluruhan yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi bisa kita sebutkan ada apel, tadi kan pisang, apel, jeruk. Nah, di situ ada kiwi, ada stroberi, ada cherry, ada anggur. Nah, masih banyak lagi itu ya gambarnya kalau kalian lihat satu-satu. Nah, jadi himpunan semesta biasanya dinyatakan dengan notasi S, huruf S besar, atau huruf U. Nah, huruf U itu artinya universal atau keseluruhan. Nah, jadi yang lebih sering digunakan itu adalah simbol yang S besar daripada yang U. Seperti itu ya. Nah, saya punya contoh tentang himpunan semesta. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Artinya yang mungkin adalah himpunan semesta apa saja yang termasuk dari anggota dari himpunan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu himpunan A. A adalah himpunan yang anggotanya A, I, dan U. Kemudian yang B. B adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Perhatikan. Untuk himpunan A, kalian lihat anggotanya. Anggota dari himpunan A yaitu A, ini, A, I, dan U. Nah, saya sedikit mengingatkan, jika anggota himpunan itu adalah huruf atau kata-kata, nah, jika kalian nyatakan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk menyebut anggotanya, nah, seperti menyebut anggotanya, yang ini ya, A, I, U. Nah, itu harus menggunakan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf besar ya. Huruf besar hanya digunakan untuk menandakan nama himpunannya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi anggota dari himpunan A itu adalah A, I, dan U. Di mana huruf-huruf tersebut merupakan huruf-huruf vokal. Nah, apa? Tahu kan kalian kalau belajar di bahasa Indonesia dulu pernah diajarkan tentang apa-apa saja huruf-huruf vokal itu. Nah, huruf vokal ada berapa sih? Ada 5, yaitu A, I, U, E, O,
O. Nah, itu ya ada 5 ya. Nah, jadi artinya himpunan semesta dari himpunan A, yaitu S itu simbol dari semesta, S adalah kumpulan huruf vokal, seperti itu. Nah, jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Kalau kalian menuliskan dengan bentuk kalimat seperti ini ya, dengan kata-kata yang menyebutkan sifat keanggotaannya. Jadi, S adalah kumpulan huruf vokal. Kalau kalian menuliskan dengan menyebutkan anggotanya, berarti kalian harus menuliskan seperti yang ini. Nah, seperti itu ya, kalau kalian menyebutkan anggotanya. Nah, selanjutnya, untuk B, untuk himpunan yang B, anggotanya yaitu 2, 3, 5, dan 7. Di mana bilangan-bilangan tersebut termasuk dalam beberapa himpunan. Nah, bukan hanya satu semesta saja, tetapi ada beberapa semesta lain yang mungkin termasuk di dalam himpunan B. Jadi, sehingga himpunan semesta yang mungkin diantaranya yang pertama, yaitu semestanya adalah himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima. Nah, 2, 3, 5, dan 7 itu termasuk himpunan bilangan prima. Nah, karena bilangan-bilangan tersebut termasuk atau bilangan-bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Kemudian ada lagi, yaitu himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu berapa saja sih? Banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, 2, 3, 5, dan 7 itu termasuk juga di dalam bilangan asli. Sehingga semestanya yang mungkin bisa juga adalah himpunan bilangan asli. Nah, ada lagi satu, yaitu semestanya adalah himpunan bilangan cacah. Nah, ingat kan, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, seperti itu. Jadi bilangan-bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi 2, 3, 5, dan 7 itu juga termasuk dalam bilangan cacah, sehingga mungkin bisa semestanya yaitu himpunan bilangan cacah. Jadi seperti itu ya tentang himpunan semesta. Jadi kalau misalnya ada soal, kalian perhatikan dulu anggotanya apa saja. Nah, sebelum menentukan semestanya, kalian harus lihat dulu anggota-anggota dari himpunan tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada diagram Venn. Nah, apalagi ini Pak, diagram Venn. Kalau dulu mungkin kalian sudah kenal dengan istilah grafik, tabel, nah, seperti itu ya. Nah, ini ada lagi dalam himpunan itu yang digunakan bukan grafik atau tabel, tetapi diagram Venn. Nah, jadi pada pembahasan sebelumnya itu kalian sudah mempelajari tentang 3 cara penyajian suatu himpunan, yaitu dengan kalimat yang menyebutkan sifat anggotanya, menyebut anggotanya. Nah, ini menuliskan itu ya, yang pertama itu menuliskan sifat anggotanya, yang kedua itu menyebut anggotanya atau menuliskan anggota-anggotanya, dan yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau kalian baca file yang saya share minggu lalu, pasti sudah tidak bingung lagi. Nah, kemudian selain menggunakan 3 cara di atas, suatu himpunan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang biasanya disebut dengan diagram Venn. Jadi diagram Venn ini gambar ya. Gambar, ya kita bisa menggambar seperti grafik, tetapi modelnya berbeda. Grafik atau tabel. Nah, terdapat beberapa petunjuk yang harus kalian perhatikan ketika kalian menggambar diagram Venn. Nah, diantaranya, yang pertama, dalam menggambar diagram Venn, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang. Jadi kalau kalian menggambar diagram Venn itu selalu ada himpunan semesta. Kalau kalian melupakan himpunan semestanya, maka gambar diagram Venn-nya akan salah. Nah, dan huruf S diletakkan di pojok kiri atas. Di pojok kiri atas ya. Nah, kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik.
Yang keempat, jika suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan semua, bisa diwakilkan dengan simbol titik-titik. Nah, titiknya ada 3 itu ya. Nah, untuk lebih memahaminya, saya punya beberapa contoh tentang penggambaran diagram Venn. Nah, sini ada contoh 2. Nah, jika S atau semestanya itu himpunannya 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Nyatakan dalam diagram Venn. Nah, ingat kembali petunjuk-petunjuk yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama yaitu kalian membuat persegi panjang, di mana persegi panjang tersebut mewakili himpunan semesta dan menuliskan simbol S di pojok kiri atas. Nah, seperti ini. Nah, lihat di pojok kiri ini. Nah, itu ada simbol S dan ada persegi panjang. Jadi kalian sebelum menggambar persegi panjangnya, kalian kira-kira dulu apakah semua anggotanya bisa dimasukkan ke dalam persegi panjang ini. Nah, berikutnya yaitu membuat kurva tertutup yang mewakili setiap himpunan. Nah, yang pertama di sini yaitu himpunan A. Nah, setelah membuat kurva untuk himpunan A, isi kurva tersebut berdasarkan anggota dari himpunan A. Diawali dengan titik, kemudian anggotanya. Nah, ini kurvanya itu seperti lingkaran, tetapi bentuknya sedikit lonjong. Tidak sama persis seperti lingkaran ya. Nah, kemudian kita menuliskan anggotanya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum anggotanya itu ada tanda titik. Nah, ini ya. Nah, ini titik ini. Nah, kalian lihat di situ ada tanda titik. Nah, itu sebelum menulis anggotanya harus diawali dengan titik semua anggotanya tanpa terkecuali. Nah, kemudian ada yaitu 2 dan 3 seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu membuat kurva tertutup yang mewakili himpunan B. Nah, jadi himpunan B kita buat kurvanya. Nah, itu ada 4, ada 5, dan ada 6. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kalian lihat ketika kalian sudah menggambar untuk himpunan A dan himpunan B, kalian lihat di himpunan semestanya. Yang tersisa itu anggotanya apa? Nah, kalau kalian lihat dari himpunan semesta yang tidak termasuk himpunan A dan himpunan B, itu kalian tuliskan di luar kurva, tetapi tetap di dalam persegi panjang seperti ini. Nah, jadi yang tersisa itu adalah anggotanya yaitu 7, 8, dan 9. 7, 8, dan 9. Tetap menggunakan tanda titik. Nah, itu diberi jarak ya, 7, 8, 9 seperti itu. Nah, berikutnya saya punya contoh lagi. Nah, sama semestanya kita masih menggunakan 1 sampai 9. Tetapi anggota himpunannya saya ubah. Nah, di sini himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Nyatakan dalam diagram Venn. Nah, langkah awalnya itu sama. Kita membuat persegi panjang dulu yang mewakili himpunan semesta. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini yang harus kalian perhatikan. Perhatikan anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, apanya Pak yang harus diperhatikan? Nah, kalian lihat. Di himpunan A dan himpunan B itu terdapat satu anggota yang sama. Satu anggota yang sama, yaitu 4. Nah, kalian lihat itu ya. Nah, ini 4. Yang ini juga 4. Jadi anggotanya ada sama itu, ada salah satu anggotanya yang sama. Nah, sehingga kurva yang kalian gambar itu tidak sama seperti contoh sebelumnya. Nah, kurvanya itu berpotongan seperti berikut. Ini yang himpunan A, kemudian kurva untuk himpunan B. Nah, seperti ini. Jadi ada sebagian dari kurva itu berpotongan di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Nah, setelah membuat kurva, selanjutnya menuliskan setiap anggota himpunan. Nah, jika terdapat anggota yang sama, maka dituliskan ke tengah perpotongan, maka dituliskan di tengah perpotongan kurva seperti berikut. Nah, kita tulis dulu himpunan A-nya 1, 2, dan
3. Nah, 4-nya kemana? 4-nya nanti dulu. Nah, kita lanjut ke himpunan B. Nah, 4 berarti tidak perlu kita tulis dulu. Berarti 5, 6, dan 7. Nah, 4-nya itu ditulis di mana, Pak? 4-nya ditulis di tengah, di antara perpotongan itu. Yang artinya 4 itu merupakan anggota di himpunan A dan juga anggota di himpunan B. Nah, berbeda dengan 1, 2, dan 3 itu tidak termasuk di himpunan B. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena 4 ini dibatasi dengan kurva A, yang ini kurva A yang sebelah kanan, kemudian dibatasi lagi dengan kurva B. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya, himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan A dan B ditulis di luar kurvanya, seperti ini. Nah, yang tersisa adalah 8 dan 9, seperti itu ya. Kemudian di contoh berikutnya, sama semestanya masih, tetapi himpunannya yang saya ubah. Himpunan A-nya 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nyatakan dalam diagram Venn. Nah, penyelesaiannya, angka pertamanya masih sama, yaitu kita gambar persegi panjangnya. Jangan lupa menuliskan simbol semesta di pojok kiri atas. Nah, berikutnya, kalian perhatikan lagi. Kalian perhatikan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, di sini, kalau yang tadi itu hanya ada satu yang sama, salah satunya anggotanya sama. Nah, sekarang bagaimana jika seluruh anggotanya sama? Seluruh anggota. Nah, kalau kalian perhatikan ya, seluruh anggota di himpunan A, ini 1, 2, 3, itu ternyata juga ada di himpunan B. 1, 2, 3. Nah, himpunan B-nya 1, 2, 3, ada tambahannya 4, 5, 6. Nah, bagaimana? Berarti kurva himpunan A itu berada di dalam kurva himpunan B, seperti ini. Nah, ini himpunan A. Nah, jadi kurvanya himpunan A ini sedikit kecil. Nah, yang besar adalah kurva himpunan B. Nah, karena himpunan A itu anggotanya juga termasuk di himpunan B, sehingga kurva himpunan A tidak berpotongan. Seperti gambar sebelumnya tadi kan berpotongan. Nah, yang ini gambarnya tidak berpotongan, tetapi berada di dalam himpunan B, kurva himpunan B. Nah, setelah itu baru kalian menuliskan anggota-anggota dari setiap himpunan. Jadi himpunan A-nya dulu kalian tulis, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah untuk himpunan B kita tuliskan lagi anggotanya, Pak? Nah, jadi karena anggota himpunannya sama atau himpunan A-nya itu sudah termasuk di dalam kurva himpunan B, jadi anggota 1, 2, dan 3 yang ada di himpunan B itu tidak perlu ditulis lagi. Nah, jadi yang tersisa kita menuliskan 4, 5, dan 6, seperti itu. Nah, kemudian menuliskan anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A dan himpunan B di luar kurva. Jadi yang tersisa adalah 7, 8, dan 9. Itu untuk gambar 4 ya. Nah, ini masih ada satu lagi. Nah, himpunan semestanya masih sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sekarang anggota himpunannya yang A, 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, dan 4. Wih, sama Pak anggotanya. Bagaimana sih cara gambarnya? Nah, kalian perhatikan. Jadi yang pertama seperti biasa membuat persegi panjang dan simbol semesta di pojok kiri ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa saya salahkan nanti. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membuat kurva. Nah, perhatikan. Karena anggotanya sama, jadi anggota himpunan A dan himpunan B itu sama. Nah, kalian lihat di sini. Nah, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4 juga. Nah, jadi kurva, kalau tadi kita menggambar dua kurva, yaitu kurva untuk himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang karena anggotanya sama, jadi kita hanya menggambar satu kurva saja. Nah, jadi kita hanya membuat, nah ini himpunan A dan juga himpunan B. Nah, jadi kita menuliskan dua nama himpunannya, himpunan A dan himpunan B. Kenapa kita tuliskan dua? Karena kita hanya menggunakan satu kurva dan anggotanya sama. Jadi himpunan A dan himpunan B itu anggotanya sama. Nah, kemudian kita tuliskan
anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menuliskan anggota himpunan semestanya yang tidak termasuk di himpunan A dan himpunan B. Nah, 5, 6, 7, dan 8 seperti itu. Dan 9 ya. Nah, ya. Nah, jadi untuk pembahasan hari ini yaitu saya sudah membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Nah, jadi ini ada tugas untuk kalian. Saya jelaskan tentang tugasnya. Nah, ini untuk nomor 1. Nah, nomor 1 ini kalian diminta menentukan apakah dari ketiga contoh kumpulan yang saya tulis itu apakah termasuk himpunan atau bukan himpunan. Nah, kemudian kalian menjawabnya dengan menuliskan apakah itu himpunan atau bukan. Kemudian kalian berikan alasannya. Alasan yang tepat mengapa kumpulan tersebut disebut himpunan atau kenapa kumpulan tersebut bukan termasuk himpunan seperti itu ya. Nah, kemudian di nomor 2 yaitu kalian diminta untuk melengkapi tabelnya sesuai dengan judul yang diminta di atasnya. Misalnya nomor 1. Nomor 1 itu yang diketahui adalah P adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, yang belum dijawab yang mana? Yang menyatakan dengan menyebut anggota serta menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi kalian lengkapi ya yang tabel yang titik-titik-titik itu, yang kosong. Nah, kemudian di nomor 3 itu ada soal yang kalian diminta untuk menentukan himpunan semesta dari 2 buah himpunan yang diketahui. Yang pertama himpunan A yang anggotanya 1, 4, 9, 16, dan 25. Kemudian yang B-nya anggotanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, artinya titik-titik itu dan seterusnya ya masih panjang itu, tapi saya batasi. Nah, kemudian di nomor 4 yaitu kalian diminta untuk menggambarkan diagram Venn. Nah, perhatikan. Jika S adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 13, berarti himpunan semestanya yaitu himpunan bilangan cacah yang kurang dari 13. Kemudian himpunan A itu adalah bilangan asli yang kurang dari 7. Himpunan B adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 6 dan kurang dari 10. Dan himpunan C adalah himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari 10. Nah, sebelum kalian menggambarkan diagram Venn-nya, kalian tuliskan dulu anggota-anggotanya yang seperti ini. Nah, saya kasih bocoran sedikit ya. Nah, S, anggotanya berapa? Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 13. Nah, himpunan bilangan cacah itu dimulai dari berapa? Himpunan bilangan cacah itu dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalian lengkapi sendiri ya. Jadi kalian harus membuat seperti ini dulu, kemudian baru kalian gambar dalam diagram Venn. Seperti itu ya. Nah, tugas dikerjakan di buku tulis seperti biasa. Nah, formatnya jangan lupa seperti yang sudah saya jelaskan di grup WhatsApp dan saya jelaskan juga di Google Classroom. Nah, dan dikumpulkan melalui Google Classroom paling lambat hari Senin tanggal 7 September 2020 pukul 23.59 menit waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kalian jangan mengumpulkan di waktu Indonesia bagian barat, sudah terlambat nanti ya. Oke, waktunya masih ada 9 menit. Silakan jika ada pertanyaan, mungkin saya dan Pak Zulpan mungkin bisa menjelaskan bagian mana yang kalian kurang paham. Oke, yang belum absen saya ingatkan kembali, jangan lupa absen di kolom chat dengan format yang sudah dicontohkan tadi, yang saya contohkan dan juga Pak Muhib contohkan di kolom chat itu ya. Dan saya ingatkan kembali, jaga kesehatan, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kalaupun kalian harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Dan juga saya ingatkan kembali untuk tidak terlalu banyak bermain game. Boleh bermain game tapi jangan terlalu sering. Jangan lupa juga tugas-tugas dari guru-guru yang lain
kalian kerjakan. Nah, kalau kalian tidak kerjakan, nanti kalian tidak dapat nilai. Kalau kalian tidak dapat nilai, kalian bisa tidak naik kelas. Atau nilai rapot kalian semua bisa kosong. Seperti itu ya. Oke, tadi ada pertanyaan nih dari teman kalian. Namanya Eva Mardiana. Nah, dia bertanya, Pak, apakah menuliskan himpunan semesta itu menggunakan notasi S, nah, seperti yang saya tulis barusan, menggunakan notasi S atau menggunakan notasi U, itu sama saja. Nah, pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah, nah, tadi sebelumnya itu saya sudah jelaskan. Sebentar, saya buka ya. Nah, secara definisi, himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dinyatakan dengan notasi S atau U. Nah, di sini saya menyebutkan S atau U. Nah, kalian lihat ini ya. Nah, ini S atau U. Nah, di sini ada kata atau, berarti boleh salah satunya. Nah, kalian menggunakan notasi S itu boleh, menggunakan notasi U juga boleh. Artinya sama saja. Yang penting kalian menuliskannya dengan huruf besar. Jangan menggunakan huruf kecil. Kalau kalian menggunakan huruf kecil itu artinya berbeda, seperti itu ya. Oke, sedikit saya menjelaskan kembali. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang bilangan bulat, bilangan cacah di sekolah dasar, bilangan pecahan, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, pertanyaan dari teman kalian ini cukup bagus, yaitu apa sih ya maksudnya bilangan asli. Nah, bilangan asli dan bilangan cacah itu mirip, sama, tetapi kalau bilangan cacah itu dimulai dengan angka 0, bilangan 0, dan kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, seperti itu ya. Ada pertanyaan bagus ini, dari siapa Pak? Dari Shiva Kolbina, kelas 7A. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara membedakan menggambar diagram Venn menggunakan kurva yang berpotongan atau kurva dari himpunan bagian. Nah, sebenarnya saya belum menjelaskan himpunan bagian, tapi bagus ini. Berarti sudah membaca tentang himpunan bagian. Jadi di sini tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya yaitu menggambar kurva untuk setiap himpunan. Nah, sebelum kalian menggambar kurvanya, kalian perhatikan dulu anggota dari setiap himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Nah, kalian lihat, nah kalau yang kurva berpotongan ini, terdapat satu anggota yang sama. Terdapat satu anggota yang sama. Nah, kalian lihat. Nah, kalian lihat di sini anggotanya yang sama yaitu 4. Dan himpunan B-nya anggotanya yang sama juga 4. Berarti, kalau ada 1 atau 2, bukan semuanya ya, 1 atau 2 atau 3 tergantung dari banyaknya anggota himpunan. Kalau dia ada anggotanya yang sama, berarti kurvanya berpotongan. Nah, di sini kan ada satu anggota yang sama. Nah, berarti kurva yang dibentuk itu adalah kurva berpotongan. Berbeda dengan jika anggotanya sama semua. Nah, seperti di contoh 4 ini. Nah, di contoh 4 ini, anggota dari himpunan A itu 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 ini, 1, 2, dan 3 ini juga termasuk di himpunan B. Nah, kalau ada yang bentuknya seperti ini, berarti kurva yang digunakan yaitu kurva himpunan bagian atau salah satu kurvanya berada di dalam kurva yang besar. Nah, seperti yang di A ini, seperti himpunan A, itu kan anggotanya semua di himpunan B, berarti himpunan A-nya yang kurvanya kecil, berarti himpunan B-nya kurvanya yang besar, seperti itu. Kayak bisa dipahami ya, nanti ini file materinya akan saya share di PowerPoint, jangan lupa untuk dipelajari juga. Mungkin bisa satu lagi Pak. Oke, tadi ada pertanyaan dari Yaser Ubaidillah, kelas 7F. Pertanyaannya, besar kecilnya persegi panjang yang digambar itu dan lingkaran himpunan itu tidak pengaruh atau tidak, dan juga himpunan yang tidak termasuk itu sembarang saja tempatnya, tolong dijawab. Nah, jadi kalau saran saya, ketika kalian menggambar nanti, kalian perkirakan dulu anggotanya itu ada anggota dari himpunan semesta dan himpunan yang lain itu seberapa banyak. Nah, kalau
tidak terlalu banyak, boleh sedikit kecil. Tetapi saya sarankan sedikit lebih besar, agak besar. Nah, kemudian besar kecilnya itu tidak pengaruh sebenarnya. Tetapi biar lebih rapi, jadi kalian agak besarkan saja gambarnya, seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, untuk yang bukan himpunan A maupun himpunan B, apakah letaknya sembarang? Kalian bisa letakkan di mana saja. Bisa kalian letakkan di sini misalnya 9. Boleh kalian letakkan di sini 8 misalnya. Atau kalian letakkan di bawah ini. Sini misalnya 7. Nah, seperti itu. Boleh. Tetapi ingat, harus ada tanda titik sebelum kalian menuliskan anggotanya. Kalau tidak ada tanda titiknya, saya akan salahkan tugas kalian. Oke? Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Jangan lupa belajar, nanti file materi dan tugasnya akan saya share di Classroom. Silakan dicek di Classroom masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.